menyelamatkan kami. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh mengerti setiap rencana Tuhan. Tujuan hidup kami boleh tetap fokus kepadamu, dan kehendak Tuhanlah yang terjadi untuk kami. Berfirmanlah pada sore hari ini untuk menegur kami, menuntun kami, dan menunjukkan jalan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Puji Tuhan ya. Selalu kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu tentang panggilan dan pilihan. Karena ketika kita menjadi orang kekristenan itu adalah kasih karunia. Dan arti daripada Kristen itu sendiri adalah apa? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, ketika kita berbicara arti daripada Kristen itu sendiri atau pengikut Kristus, maka sebenarnya kekristenan itu, bicara kata Kristen itu adalah berbeda dari yang umum. Jadi kekristenan pada mula lahirnya, arti daripada Kristen adalah berbeda dari yang umum. Jadi hidup kita, kalau kita memaknai bahwa kita ini mengaku diri kita adalah orang Kristen, maka kita berbeda daripada yang umumnya. Umumnya adalah kita lihat di sekitar kita banyak orang yang masih hidup di dalam kegelapan, maka kita menjadi orang yang terang. Umumnya orang bergelut di dalam dosa, maka kita adalah orang yang hidup benar. Umumnya orang di sekitar kita korupsi, maka kita sebagai orang Kristen kita tidak boleh korupsi. Umumnya orang itu selalu KKN, maka kita sebagai orang Kristen tidak boleh KKN. Karena arti Kristen itu adalah disisihkan dari yang umumnya. Maka kalau kita berbicara daripada Kristen pada jemaat Kristen mula-mula, mereka itu berbeda dari umumnya, dari cara hidupnya mereka, dari cara ibadah mereka, dari kehidupan sehari-hari mereka, dan terlebih mereka itu harus dikucilkan dari kehidupan mereka umumnya. Karena apa? Kekristenan itu adalah berbeda polanya. Nah, saudara, oleh karena itulah ketika kita berbicara tentang panggilan dan pilihan, maka panggilan itu adalah kasih karunia bagi kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang dipanggil itu karena apa? Anugerah Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Petrus memberikan satu warning kepada kita dan kepada jemaat yang ada diaspora dimanapun berada jemaat Kristen, bahwa saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ketika kita percaya menjadi orang Kristen dan kita mengaku diri kita orang Kristen, maka kita sudah merespon panggilan itu. Bahwa Tuhan dengan kasih karunia-Nya mengorbankan dirinya untuk menebus kita, itu karena kasih-Nya kepada kita, dan kita layak menerima panggilan. Maka semua pribadi-pribadi umat manusia di bumi ini dipanggil oleh Tuhan. Marilah kepadaku yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadanya. Semua orang dipanggil, pada umumnya semua dipanggil, saudara. Tetapi siapa yang menerima panggilan itulah, itu berbicara tentang pilihan. Maka kalau kita berbicara keselamatan itu, apakah keselamatan itu adalah sejak kita lahir, sudah ditetapkan dari semula sebelum kita lahir? Tidak. Keselamatan itu adalah berbicara bagaimana respon kita atas panggilan Tuhan. Jadi kalau kita ada orang ajaran-ajaran mengatakan kamu sudah diselamatkan, kamu sudah dipilih sejak dari dahulu kala. Tidak. Bagaimana kita mengetahui pilihan Tuhan itu?
Tuhan memilih kita? Kita tidak tahu. Untuk mengetahui bahwa kita sudah dipanggil oleh Tuhan, maka adalah dari cara hidup kita, pilihan kita, respon kita. Oleh karena itulah panggilan itu adalah kasih karunia. Tuhan memanggil kepada semua orang. Tidak melihat kaya miskin, tidak melihat hebat dan jabatannya apapun, tidak melihat dari suku bangsa tertentu, tidak. Berbeda dengan pola perjanjian yang lama. Perjanjian yang lama, keselamatan itu, panggilan itu adalah berbicara tentang bangsa, yaitu Israel sebagai prototip tentang keselamatan. Maka ketika orang ingin menerima keselamatan daripada Bapa di surga, maka dia harus mengikuti pola yang dilakukan oleh Israel, yaitu apa? Mempersembahkan korban, bakaran. Mereka melakukan ibadah-ibadah, mereka melakukan kegiatan budaya yang diajarkan turun-temurun, dan itu tertuang di dalam tulisan daripada Musa. Itu harus dilakukan semuanya. Prototipnya demikian. Karena keselamatan itu berbicara antara perjanjian Abraham dengan Allah, dan Abraham itu mewakili dari keturunannya itulah yang akan mewarisi tentang kerajaan surga. Itu perjanjian itu. Maka Israel sebagai bangsa yang pilihan, bangsa yang sudah dianugerahi keselamatan, mereka harus meresponnya dengan tindakan-tindakan kepercayaannya itu. Tetapi bangsa Israel tidak pernah hidup di dalam karya Tuhan. Bagaimana bangsa yang lain untuk bisa selamat, untuk diperdamaikan dengan Tuhan dan Bapa di surga? Maka mereka harus melakukan ritual-ritual yang dilakukan oleh Israel. Baik itu pola budayanya, baik itu persembahannya, semua harus dilakukannya. Budaya yang harus dilakukan adalah apa? Dia harus sunat, dan dia melakukan budaya-budaya yang lain. Ibadahnya dia harus mempersembahkan korban bakaran. Semua harus dilakukan, maka mereka akan diselamatkan. Dari pribadi Abraham mewaris turun kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Dan untuk melayani, tidak semua orang bisa melayani di dalam bait suci. Hanya orang-orang tertentu yang terpilih, yaitu dari suku Lewi. Lalu suku-suku yang lain bagaimana? Mereka tidak punya satu privilege untuk menjadi pelayan-pelayan di bait sucinya, saudara. Tetapi dalam pola perjanjian yang baru, pola itu diubah. Dalam perjanjian yang baru, bukan hanya berbicara satu bangsa, tapi seluruh bangsa. Bukan berbicara satu suku, tapi seluruh suku bangsa boleh melayani Tuhan. Inilah satu panggilan Tuhan untuk kita semua. Maka ketika kita berbicara tentang gereja, kalau Kristen itu berbicara gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Maka kata eklesia itu dari kata kaleo, panggilan. Kalau kita berbicara diri kita, apakah kita menjadi orang kenal Kristen tidak dipersatukan dalam gereja? Apakah kita yang menjadi perluan kita adalah apakah kita sudah menerima panggilan itu? Kaleo, dipanggil dari cara hidup yang lama, bukan cara yang baru, saudara. Itulah yang disebut dengan panggilan. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dipanggil. Tuhan memanggil semua suku bangsa. Tuhan memanggil seluruh bangsa. Maka keselamatan itu sebenarnya anugerah yang diberikan Tuhan untuk seluruh bangsa. Tetapi kembali kita melihat keselamatan itu adalah satu kerinduan daripada Tuhan Yesus. Kita lihat, saudara, kerinduan Kristus adalah Bapa berbicara tentang panggilan Kristus itu kepada semua orang untuk percaya dan menerima Kristus. Contoh Simon Petrus. Kita tahu siapa Simon Petrus. Dia adalah seorang kasar nelayan. Dia adalah orang Yahudi, Israel, tetapi cara hidupnya adalah kasar. Dia tidak orang yang terpelajar, bukan intelektual. Tetapi ketika dia menerima panggilan Tuhan, mari ayo kamu ikutlah aku, akan aku jadikan engkau penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Dan apa yang dilakukan oleh oleh Simon Petrus? Dia merespon, aku ikut. Pilihan kita lihat, mengikut Kristus artinya diutus untuk menjadi terang yang menarik orang lain kepada keselamatan. Jadi ketika kita berbicara tentang panggilan, kita dipanggil untuk apa? Untuk percaya menerima Yesus.
Seluruh bangsa di bumi ini dipanggil oleh Kristus untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan inilah dasar iman kita. Jadi orang keselamatan itu bukan berbicara hanya satu bangsa, tapi seluruh bangsa untuk percaya iman. Dan iman ini menjadi dasar kita untuk menerima keselamatan. Nah, di dalam kita menerima keselamatan itu ada pilihan. Pilihan apa? Engkau mau mengikut Kristus atau tidak? Artinya diutus untuk menjadi terang yang menarik orang lain kepada keselamatan. Jadi ketika Tuhan memanggil kita, untuk seluruh bangsa dipanggil, kembali kepada respon kita masing-masing. Aku merespon atau tidak. Jadi keselamatan itu berbicara bukan satu paket, tapi personal. Jadi kalau kita berbicara apakah satu orang diselamatkan, seluruh bangsa diselamatkan, ya, kalau semua orang itu mereka mau meresponi dari panggilan itu. Dalam satu keluarga ada satu orang Kristen yang percaya Tuhan, ini seharusnya menjadi terang untuk tengah-tengah keluarga itu. Harusnya menjadi terang, tetapi dia melihat kembali kepada respon anggota keluarga yang lain. Apakah dia meresponnya dengan memilih Yesus atau tidak? Karena apa? Manusia diberi hak pilih bebas yang disebut dengan free will. Maka keselamatan Tuhan memberikan penganugerahan keselamatan, tinggal kita menerima atau tidak, percaya atau tidak, itu tergantung pribadi-pribadi kita. Yang ketiga adalah kerinduan Kristus adalah kehendak Tuhan. Adalah setiap orang percaya harus memberi dampak kepada dunia, sehingga kita menjadi berkat untuk orang, bukan menjadi batu sandungan. Sehingga ketika kehidupan kita orang Kristen harus menjadi penyapa. Kekristenan itu bukan berbicara teoritis. Kekristenan itu bukan berbicara hukum-hukum, peraturan-peraturan. Tapi kekristenan itu berbicara tentang kasih yang diimplementasikan di dalam perbuatan-perbuatan kita. Jadi kalau kita berbicara bahwa anugerah keselamatan itu Tuhan berikan untuk kita dipanggil untuk menerima keselamatan, iman, dasar iman untuk percaya, maka pilihan kita inilah yang sebagai implementasi daripada keimanan kita. Dan di dalam menjalani kehidupan kita, hendaklah kita tidak menjadi batu sandungan. Karena kekristenan itu bukan satu aturan yang baku, tapi kekristenan itu selalu berbicara tentang kasih. Di samping kenapa berbicara tentang kasih bukan suatu yang baku, aturan-aturan dan peraturan-peraturan, karena Allah itu kasih. Kekristenan bukan agama, tapi kekristenan adalah kasih Yesus Kristus. Yesus memberi pengampunan kepada kita. Ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan kita mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kita. Persoalan yang menjadi perenungan kita adalah konsekuensi dari perbuatan kita. Apa yang kita tabur, kita akan menuai. Jika kita menabur yang jahat telah menyakiti orang-orang sekitar kita, apa yang akan kita tuai pasti kita akan mendapatkannya, karena kita menuai yang buruk. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan ketika kita mohon ampun kepada Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni segala dosa kita. Tetapi konsekuensi dari perbuatan kita, itulah yang harus kita tanggung. Kalau kita membunuh atau kita mencuri, maka konsekuensi adalah hukum di negara kita. Hukum sosial, hukum masyarakat itu, hukum pidana, hukum yang ada yang di sekitar kita, itu yang akan menjerat kita. Kalau kita mencuri, maka sanksi sosial akan menerpa kita. Orang-orang akan mengecap kita sebagai pencuri, dan orang-orang ketika kita jadi pencuri, kita pasti hidup kita tidak akan bebas lagi. Orang-orang akan mencurigai kita. Kalau kita korupsi, kita minta ampun, kita menyadari kesalahan kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Tetapi konsekuensi dari perbuatan kita, masyarakat sudah mengecap kita koruptor. Dan itu yang paling berat sanksinya. Sampai kepada anak cucu kita akan melihat, orang sekitar akan mengecap keluarga kita, anak cucu kita akan keluarga koruptor. Itu yang berat. Di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Tetapi di hadapan manusia, sanksi sosial itulah yang paling berat. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itulah
Hiduplah jangan jadi batu sandungan. Hiduplah dengan apa? Jika kita iya, katakan iya, tidak, katakan tidak. Kompromi-kompromi harus kita lihat. Jangan kita terlalu kompromi dengan dosa, karena upah dosa adalah maut. Dan ketika kita kompromi dengan dosa, maka yang terjadi adalah hidup kita akan selalu terlatih untuk kompromi-kompromi, dan akhirnya kita melegalkan kompromi dari dosa itu. Mari kita belajar melatih diri kita untuk hidup benar. Memang untuk hidup benar manusia tidak ada yang benar. Manusia benar itu karena apa? Percaya, karena iman kepada Yesus Kristus. Kita dibenarkan karena percaya kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan kita. Kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, pembenaran daripada Yesus Kristus, maka hendaklah kita hidup itu dipertahankan. Gambar rupa yang telah rusak oleh dosa boleh dipulihkan kembali lewat korban Yesus Kristus. Jadi apa? Kedua adalah hidup kita jangan jadi batu sandungan. Maka kita menjaga terus jangan jadi batu sandungan. Memang gak gampang, paling sulit itu adalah hidup tidak menjadi batu sandungan. Karena apa? Hidup kita di sekitar kita masyarakat banyak. Dalam satu gereja kita aja, jemaat kita ada sekitar 150-200 orang. Untuk menyenangkan semua orang tidak mudah, gak bisa. Pasti ada 1-2 orang yang tidak suka dengan kita. Jadi jangan kita berusaha untuk menyenangkan semua orang, tapi mari kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kalau orang tidak senang, kita hidup dalam berkat Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Dan ada 1-2 orang tidak senang, gak masalah. Nanti Tuhan yang akan memberi, dan Tuhan akan mencerminkan hati mereka. Melihat kebenaran pasti akan terbukti. Kebenaran itu akan mengejar waktunya. Kebenaran itu akan melangkah demi langkah untuk apa? Untuk mendahulunya. Jadi kita jangan mengejar kebenaran, jangan mengejar untuk kita selalu hidup benar, tetapi mari kita kejar perkenan Tuhan, hidup selalu dalam perkenan Tuhan. Kalau manusia berusaha hidup benar tapi tidak tahu aturan yang jelas, standarnya, maka kita tidak akan pernah tahu kebenarannya sesungguhnya seperti apa. Aletheia itu seperti apa? Aletheia itu adalah satu standar hidup manusia untuk kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan kebenaran Tuhan, maka itu kebenaran harus menjadi standar hidup kita. Standar hidup kita apa? Firman Tuhan. Jadi kalau kita ingin mengetahui apa sih kebenaran Tuhan, apa sih menjadi standar hidup kita, aletheia Tuhan, maka bacalah firman Tuhan. Kita harus mau baca firman Tuhan. Sekarang enak. Alkitab yang kita pegang tulisannya kecil-kecil, masih kita akali bisa. Rosuki punya kacamata pembesar, jadi bisa dilihat tulisan kecil dari besar. Kalau bisa lihat 10 ribuan, dilihat pakai kacamata itu bisa 100 ribuan. Kalau kita pakai Android, pakai tab apa-apa ya enak, hurufnya itu bisa diperbesar. Jadi kalau kita alasan aku nggak lihat, aku nggak sadar bisa. Saya ingat dulu zaman Umisa membaca, kalau baca Alkitab dia selalu apa? Dia itu pakai kaca pembesar. Alkitab dia langsung dipembesarin langsung. Dia harus mencari, itu hanya mencari. Masih kalau Kosuki itu tinggal bukan mencari lagi, maka dia melihat sudah langsung apa? Ada ininya saudara, ada lensanya yang besar. Maka uang 10 ribu jadi 100 ribu Pak kacamata itu. Ketok ya kan Sugio. Kelihatannya. Saudara, kita bisa menggunakan, jadi kita membaca firman Tuhan itu menjadi standar kita kebenaran, sehingga kita tahu kebenaran Tuhan itu apa. Kalau kita menerangkan kebenaran Tuhan, maka ada pembelaan daripada Tuhan. Karena hidup kita berpandangan kepada Tuhan, menjadi cermin diri kita, dan kita akan selalu tahu kekurangan kita apa sih. Kalau kita bercermin kita tahu, oh bedaknya terlalu tebel sebelah, kan bisa kan gitu kan? Kita bercermin, oh lipstikku terlalu ke bawah, jadi kayak apa? Dulu ada Sri Mulat gepeng ya kan, gepeng itu kan ada mungkin anak-anak baru nggak tahu, dulu ada satu toko Sri Mulat namanya gepeng, itu identik, itu selalu di bibirnya itu ada satu merah dikit gitu kan.
Atau tokoh punakawan wayang Gareng Semar ya kan, itu kan ada tokoh itu kan ibu sih saudara. Kita tahu kekurangan kita di mana. Kita tahu bahwa kita ini kejelekanku di mana. Kita tahu, oh nggak pantas ini. Demikian juga kalau kita membaca firman Tuhan itu menjadi cermin diri kita, maka kita tahu kekurangan kita di mana, kejelekan kita di mana, sehingga kita bisa memperbaiki. Itu firman Tuhan. Sehingga saudara kita bisa memperbaiki diri, memperbaharui setiap hari, terus menerus, sehingga kita akal dan budi kita itu diperbaharui lagi terus menerus. Inilah yang harus kita cari, saudara. Kita lihat satu persatu. Panggilan Kristus. Ayat 1 dan kedua dalam 2 Petrus pasal 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Memperoleh iman oleh karena keadilan Allah. Ingat, keadilan Allah. Keadilan Allah itu adalah kasih karunia, standarnya adalah Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang iman kepada siapa? Yesus. Kenapa dia percaya? Kenapa dia selamat? Tidak. Kembali kepada keadilan Allah. Allah itu adil, melihat. Jadi apa? Keadilan Allah tidak melihat keselamatan. Oh, aku sudah berjeri lelah dari kecil sampai besar. Tidak melihat dari situ, tetapi Tuhan melihat tentang apa? Bagaimana engkau mengakhirinya. Maka di ayat 10 tadi yang di atas kita baca sebagai tema kita, sungguh-sungguh, ya kan? Terus pilihan kita, sungguh-sungguh. Karena itu saudara itu berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Maka yang kita kejar adalah keadilan Allah. Tugas kita adalah mengejar, berusaha sungguh-sungguh supaya kita iman kita, pilihan ini makin teguh. Maka kita memandang hanya Yesus seperti Simon Petrus, dia dipanggil dari seorang nelayan menjadi penjala manusia, menjadi rasul. Panggilan itu dilakukan dan iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita. Saudara pernah lihat kemarin film tentang waktu Paskah, The Last Supper, ya kan? Bagaimana yang ditonjolkan ada dua tokoh. Yesus kita lihat, kalau kita melihat tidak itu sisi-sisi, kalau kita menurut saya itu adalah film yang menunjukkan sisi humanismenya, bukan kekerasan. Saya jujur kalau lihat film-film tentang korban Yesus penyaliban, saya itu bukan saya tidak percaya penyaliban, tapi kalau dia ajak nonton demikian, aku nggak suka. Karena saya hatiku tuh nggak bisa melihat hal-hal demikian. Dipaku, disiksa seperti itu. Saya percaya itu dari peristiwa nyata. Tapi untuk melihat seperti itu, saya kurang senang, saudara. Karena hati saya tidak suka dengan kekerasan demikian. Dan itu menjadi suatu kalau kekerasan jadi tontonan anak-anak. Memang itu sebagai peringatan. Tetapi untuk usia anak tertentu tidak boleh melihat kekerasan demikian. Tetapi jelas sampai kita lihat kekerasan ada, tetapi tidak ditonjolkan lebih daripada film-film yang lain. Lebih banyak menonjolkan yang disorot adalah dua tokoh humanis dari sisi humanismenya, yaitu apa? Yudas dan Petrus. Yudas, dua orang ini, Yudas dan Petrus adalah dua orang ini murid Tuhan Yesus yang melakukan kesalahan, yaitu apa? Yudas dengan pertimbangan, dengan keraguan-raguannya akhirnya dia menjual Tuhan Yesus untuk disalibkan. Petrus juga demikian, ragu-ragu juga dia dalam keraguan-raguannya antara dia mau ikut iblis, itu yang ditunjukkan dengan ular, ya kan, di situ, atau bagaimana? Yudas mengikuti, akhirnya mengambil keputusan pilihan mengikuti iblis dan menjual. Yudas si Simon Petrus juga demikian, dia sebenarnya goyah. Yesus sudah memberi peringatan kepada Petrus dalam satu hari engkau sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus dengan suara yang nyaring, tidak akan. Dan ketika ada orang ingin membunuh Yesus, nanti saya bunuh dulu. Dan kita lihat Petrus memotong telinga daripada prajurit.
Tetapi ketika Yesus ditangkap, Petrus menyangkal. Ketika dia mau tangkap, dia menyangkal terus, ya kan? Oh bukan, sudah kenal. Tapi kita melihat akhirnya endingnya apa. Yudas hidup di dalam keraguan dan penyesalan karena perbuatan yang keliru itu dan mengambil keputusan untuk bunuh diri. Tetapi Petrus, dia tidak mengambil keputusan untuk bunuh diri ataupun menyangkal ataupun menjauh dari Tuhan, tetapi dia kembali kepada Yesus dan minta ampun pada Tuhan dan dia bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan pernah lepas daripada namanya kekeliruan. Tetapi kalau kita kembali selalu ingat kepada Tuhan Yesus, selalu kita kembali kepada jalannya Tuhan, Tuhan akan mengampuni segala kekeliruan kita, karena tidak ada manusia yang benar di dunia ini. Kita benar karena dibenarkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghadap Tuhan terus-menerus. Selidiki hati Tuhan, apa yang kita perbuat, apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Mungkin sadar tidak sadar kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin kita. Tapi kalau kita lakukan terus, maka kita akan dapat pembaharuan. Maka ambil waktu untuk berdoa saat itu. Entah engkau tengah malam, entah engkau pagi hari, entah siang hari, ketika kamu ada waktu-waktu senggang yang tidak ini, kita tidak, karena Alkitab tidak mengatakan bahwa harus doa yang benar itu doa subuh atau apa. Tidak. Engkau ambil waktu sejenak untuk bersekutu dengan Tuhan saat itu. Silakan engkau mau tengah malam, ketika semua udah pada tidur semua, engkau bisa berdoa. Entah engkau mau pagi hari, silakan sebelum beraktivitas bangun pagi untuk berdoa. Saat itu baca firman dan merenungkan firman Tuhan itu. Entah engkau siang hari, silakan ambil waktu ketika engkau tidak memikirkan pekerjaan lagi, sehingga waktumu hanya dengan Tuhan berdua. Seperti ketika apel, ketika kita pacaran, banyak serangga-serangga kita gak suka, saudara. Ya, kita pengennya berdua, saudara. Demikian Tuhan ingin, kadang-kadang ingin kita ada berdua saja. Jangan ada Pak, obat nyamuknya ganggu, ganggu sekali. Maka ambil waktu saat itu ketika dalam keheningan siang, keheningan malam, keheningan pagi hari. Ayo ambil, hanya kita sedang curhat dengan Tuhan, kita sedang berpacaran dengan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan suatu kekuatan demi kekuatan yang baru. Ayo saudara yang dulu acara dengan cerita-cerita rasa itu semangat kembali, ya kan, itu kan. Kalau ada mamanya atau di sekitar sekolah ini ganggu lagi mama, terus sempatan ganggu papa ini, papa bolak balik terus bawa apa, itu ganggu lagi kan itu. Pasti dalam cuma nggak berani ngomong gitu kan, tidak akan bisa berani cerita sebebas-bebasnya. Tapi kalau ketika berdua mungkin kita gimana? Ceritanya banyak. Ketika sudah cerita belum rasanya. Demikian kalau kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, rasanya itu belum, saudara. Ada kekuatan yang baru. Maka saudara, kita perlu ambil waktu sejenak pada Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Maka kita akan mendapatkan satu hal yang baru, saudara. Memperoleh iman, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, akan Tuhan kita, saudara. Panggilan Yesus. Nah, kalau kita melihat dalam hal ini, saudara, ya. Nah, kalau kita lihat panggilan Kristus itu untuk apa? Percaya, itu iman. Kedua adalah kalau kita lihat pemulihan gambar dan rupa Allah yang telah rusak, kita dipulihkan, dan ini menjadi standar hidup kita. Karena kita dipulihkan itu di gambar dan rupa Allah adalah supaya kita menjadi serupa, sempurna di hadapan Tuhan. Ini menjadi standar kita. Jadi dia bisa menyucikan, memulihkan gambar dan rupa Allah dan korban Yesus di kayu salib. Dan untuk kita bisa menerimanya, yaitu lewat apa? Kita tahu firman Tuhan, kemudian gambar, membawa manusia untuk mengenal dan menerima kasih Kristus. Ini yang harus kita pahami, membawa manusia untuk mengenal
Panggilan Kristus kepada kita membawa manusia. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah pilihan. Ada panggilan, ada pilihan. Kita dipanggil Tuhan untuk percaya, beriman, menerima keselamatan, maka respon kita itulah yang menentukan apakah kita hidup di dalam karya keselamatannya atau tidak. Jadi kita ini diberikan satu respon. Bagaimana meresponinya? Kalau kita punya respon yang benar, yaitu ya Tuhan, aku percaya kepadamu, maka kita akan diselamatkan. Seperti penjahat yang ada di kanan kiri Tuhan Yesus ketika disalibkan. Penjahat dalam waktu yang sekejap waktu, ya dalam satu hitungan waktu, dia langsung percaya pada Yesus. Yesus katakan, "Difirdos kamu tinggal." Artinya apa? Pilihan itulah yang harus kita lakukan untuk merespon keadilan Allah. Jadi jangan kita berbicara, aku jadi orang Kristen dari kecil, dari lahir, dari kandungan sampai pasti aku lebih dari orang dunia. Keselamatan itu adalah hak prerogatifnya Tuhan, kasih karunia Tuhan, keadilan Tuhan. Maka kita perlu apa? Kembali kepada kehendak Tuhan. Kalau kita diberi waktu untuk merespon panggilan itu, maka mari kita memilih untuk percaya. Lukas 9 ayat 23 katakan demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini pilihan saudara. Pilihan itu berbicara dalam respon kita menyikapi daripada panggilan itu, yaitu keselamatan, iman kepada Yesus Kristus. Lewat apa? Orang melihat bagaimana kalau sudah diselamatkan, bagaimana? Lewat hidup kita. Hidup kita masih pola lama atau pola baru? Kalau hidup kita polanya lama, berarti belum menerima panggilan itu, iman itu. Jadi untuk mengetahui bahwa seseorang itu sudah beriman, sudah menerima panggilan Tuhan adalah apa? Pilihan hidupnya meninggalkan pola lama atau masih hidup dalam pola yang lama, tidak. Itu apa? Katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, saudara. Kita lihat saudara, pengikut Kristus punya menyangkal dirinya, saudara, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal dirinya, kita itu patut untuk menyangkal siapakah aku. Aku ini adalah orang yang sudah mewarisi apa? Dosa dari turunan kita. Tetapi ketika aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, aku mulai menyangkal siapa aku dulunya. Aku menjadi pribadi-pribadi yang baru, menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru, menjadi pola yang baru. Gambar dan rupa Allah yang sudah diperbaharui oleh korban Yesus Kristus kita pertahankan. Maka cara-cara yang lama kita harus kita sangkal, tinggalkan itu, sangkal diri kita. Kebiasaan kita apa? Tinggalkan yang dulu-dulu yang belum di dalam kebenaran Tuhan. Karena apa? Hidup kita adalah pola kita, adalah standar kita adalah kebenaran Tuhan, aletheia itu. Maka yang tidak sesuai dengan pola kebenaran Tuhan atau aletheia itu, mari kita tinggalkan, mulai bertahap. Jangan kita berpikir kita langsung bisa semua juga. Kita ini sedang di dalam prosesnya Tuhan. Jadi kalau kita aku nggak bisa kalau kita mau berusaha, karena kita dalam polanya Tuhan. Kita sedang diproses Tuhan. Proses itu senantiasa bertahap. Maka kita, karena Tuhan itu setia kepada kita, Tuhan menyertai kita, karena Tuhan tahu kemampuan kita. Jadi jangan kita kalau aku nggak bisa, kalau kamu bilang nggak bisa, ya akan tidak bisa. Kita harus memotivasi diri kita, aku bisa. Kalau kita tidak memotivasi diri kita, siapa yang memotivasi kita? Kita harus bisa memotivasi, aku bisa. Pasti aku bisa. Kalau aku nggak bisa, nggak mungkin. Wong begini kok. Jadi optimis itu harus ada dalam pikiran kita. Karena Tuhan, firman Tuhan itu, kalau kita kebenaran Tuhan itu nyata sekali dalam firman Tuhan itu. Kalau kita membaca firman Tuhan itu akan selalu firman Tuhan akan menjadi rema bagi kita.
Tapi kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan, nggak akan jadi rema. Saudara akan tahunya apa? YouTube, ya kan? Lihatnya di YouTube. Jadi apa? Katanya. Jangan bilang katanya. Firman Tuhan, bacaan. Itu aja. Jangan katanya. Karena YouTube itu kadang-kadang orang itu tidak membaca. YouTube itu hanya penafsiran apa? Subjektivitas. Lebih baik kita memberi makanan yang murni, makanan yang sehat, yaitu apa? Firman Tuhan. Daripada kita memakan yang sudah jadi. Lebih baik kita memasaknya, mengolahnya sendiri, lebih sehat. Bagi orang yang punya mungkin tarak gula, kalau masak kurang gulanya, ya kan? Itu lebih. Seperti kita bikin kopi, orang selera kopi beda-beda. Ada yang suka manis dan ada yang suka pahit. Kalau kita belinya kopinya sudah kemasan, kamu nggak bisa protes. Kopinya apa? Ini terlalu manis atau apa kurang nggak bisa. Karena ini sudah takarannya pabrik, sudah produsennya. Maka kita membeli kemarin saudara. Saya ingin beli kopi saudara. Ketika saya beli ketika ini yaitu pulaan saudara, saya pulaan ya kan soal minuman. Kadang-kadang apa? Ini di sini jadi gembala, pendeta, habis itu pulaan saudara. Ya kan? Nah, terus pulaan minuman buat dijual di sini pulaan. Ada di situ jual kopi juga, ada kopi kemasan, kopi yang lain. Aku melihat hari ini, aku pengen beli kopi, rasanya enak. Dicoba lah aja saya beli kopi. Ketika saya minum kopi itu, kok manis sekali. Aku gak suka ini, terlalu manis. Lebih baik apa? Lebih baik beli apa? Kopi bubuknya aja. Jadi gulanya sesuai dengan takaran. Kopi gajah, kalau kita lihat kopi gajah ya kan, gulanya dipisah. Jadi gulanya itu sesuai dengan takaran. Tapi kemarin aku melihat ada orang apa? Satu takaran kopi gajah terus gula sebelahnya satu bungkus itu masih kurang, kita tambah separuh lagi. Ya ampun, bung saya minum kopi itu gulanya separuh, tak ambil separuh aja. Kurang manis katanya saudara. Pola berbeda. Nah oleh karena itulah lebih baik kita memakan kalau kita lihat firman Tuhan yang murni itu. Jangan hasil daripada olahan orang lain. Karena firman yang disampaikan lewat mungkin YouTube, media sosial itu terpengaruh oleh latar belakang masing-masing orang. Bagus kita mendengar, melihat itu sebagai apa? Referensi. Tetapi kalau kita punya standar hidup kita, kebenaran yang kita baca dalam firman Tuhan, kita bisa melihat polanya ini benar atau salah. Tapi saya bangga saudara, di sini itu cerdas saudara. Ketika ada pembicara, ya kan mulai polanya agak geor-geor dikit lah, gitu kan, langsung kita dengarkan, wah mulai protes semua di sini, ya kan, sempat itu kan diprotes, ya kan. Nah, karena saya tahu ini agak ini keliru ini. Cuma saya diam aja. Ternyata responnya itu ramai di sini, mulai merespon dengan ini. Berarti apa? Sudah punya standar kebenaran. Dan itu tidak kita pertahankan dan kita tambah terus. Jadi dengan apa? Firman Tuhan kita baca terus, saudara. Sehingga standar itu semakin kuat dalam diri kita. Karena apa? Pola pengajaran itu terus menerus akan berubah seiring dengan perubahan dunia. Teologi itu tidak baku. Teologi itu akan berkembang terus. Ajaran itu akan terus berkembang mengikuti perubahan dunia. Peradaban manusia berubah, pengajaran itu berubah. Maka kita harus mengimbanginya dengan apa? Makanan firman Tuhan itu harus terus-menerus menjadi suatu pola hidup kita. Harus menjadi standar dan cermin diri kita. Nah, saudara, memikul salib itulah proses hidup kita. Kemarin hari Jumat saya melayani di Angkatan Laut saudara. Kemarin hari Jumat saya berbincang-bincang dengan para tentara ya, TNI ya kan, TNI Angkatan Laut di Kormada 2 saudara. Ketika saya berbincang kepada dia ngobrol tentang sana, tentang proses bagaimana mereka mengumpulkan orang Kristen di kesatuan itu gak gampang.
Mereka bikin persekutuan di kantornya komandannya, yang datang cuma 3-4 orang, gitu kan. Terus kemudian nanti masih kemarin kadang banyak, kadang enggak. Nah, ada yang muda, ada ini. Saya tanya, lah kalau kayak gini kegiatannya apa Pak? Kalau ini, ya kami berolahraga, setiap hari kami berolahraga, segala macam. Sehingga saya membandingkan, umurnya ya ada yang lebih tua dari saya, ada yang lebih muda dari saya. Tapi badannya cukup atletis karena dia berolahraga terus. Nah, saudara membandingkan, saya lihat membandingkan otot saya dengan ototnya dia. Beda. Mereka yang terlatih, saya tidak terlatih, gitu kan. Dan saya akhirnya memandang begini, kenapa dia bisa otot dan dia kuat dan sampai dia kadang-kadang di kapal, kami di kapal ada satu anak muda, TNI, ya tentara masih muda, umur kalau nggak salah 25 tahun. Dia orang NTT. Kok aku baru melihat kamu? Saya berkali-kali kan saya berapa kali korban di situ. Nah itu nggak pernah lihat orang ini, anak ini. Loh, aku kok baru lihat kamu? Kamu baru tadi pindah sini, nggak baru pulang berlayar, gitu kan? Jadi dia berlayar patroli kapal laut, kapal perang, gitu kan? Berapa lama? Kadang kami berlayar itu 1 tahun. Karena gitu. Maka saya baru lihat kamu, gitu kan? Nah, bagaimana kamu berada 1 tahun itu? Ya di situ diproses untuk mendaftar menjadi tentara. Dia ada latihannya, saudara. Latihan dan latihan sehingga dia kuat, mentalnya kuat, fisiknya kuat, pengambil problem solvingnya juga bagus. Gitu kan? Nah, saudara, hidup kita ini ya bagi berada dalam masalah. Dan masalah itu Tuhan izinkan untuk kita tanggung. Untuk apa kita sebenarnya? Itu sebagai salib kita. Ketika kita menanggung salib masalah, Tuhan ingin menguji kita untuk kita naik level. Jadi kita harus memikul salib kita berbeda-beda dengan yang lain. Tadi saya ada yang saya ngangkat 25 kilo masih kuat, dia ngangkat 50 kilo kuat masih, ya kan? Cilinda ngangkat paling 10 kilo kuat, ya kan? Nah itu kan. Tes langsung, kok aku buat 100 kilo kok, katanya, oh ya wes, kok, gitu kan. Nah, orang berbeda, kita nggak boleh iri dengan kekuatan mereka masing-masing. Ya, tadi kita lihat Siani Janweda, luar biasa itu kan. Nah, iri boleh sama dia, tapi jangan iri yang negatif. Kenapa? Aku harus lebih baik daripada dia. Nah, lagi, Chandra, jangan kalah Chandra ya. Nah, itu Chandra tadi, tenang Chandra, nanti saya dampingi jadi singernya aja, tenang aja, tenang. Kita harus berani. Jadi kita jangan membandingkan dengan yang lain, tetapi kita bersyukur bahwa kemampuan itu segini, berarti aku harus meningkatkan lagi. Nah, ketika kita batas manusia itu terbatas, batas kemampuan manusia sudah nggak bisa kita tingkatkan lagi, sudah kita menyerah. Atlet binatang apa? Angkat besi. Dia akan berlomba mengangkat angkatan yang tertinggi. Tetapi untuk memecahkan rekor yang sudah tinggi sulit, ya kan? Ada tapi sulit. Dan karena manusia ada batas kemampuannya, gitu kan? Walaupun berlatih dengan kuat, batasmu segini ya segini sudah nggak bisa. Kecuali dia berlatih lebih lagi dan ada orang yang khusus dia memang terpilih, dia bisa dapat paling menambah berapa kiloton. Kita ini, salib kita ini berbeda-beda. Kita bersyukur aja, salib saat ini, ya aku dapat berkata segini. Nanti kalau aku melatih diri lagi terus menerus, berlatih dan berlatih dan ngomel dan macam, pasti akan lebih lagi, lebih dan lebih. Setiap perkara kecil kita akan berikan perkara yang lebih besar. Jadi kita nggak boleh ngomel. Aku mungkin berikan model sekian, puji Tuhan. Kalau aku kelola dengan baik, pasti Tuhan akan memberikan yang lebih. Kita mungkin membandingkan IDN kita, jemaat kita, mungkin jemaat IDN, kok jumlahnya segini, di sana kok banyak, biarkan kita sedikit karena apa? Tuhan masih mempercayakan segini. Kalau kita kelola dengan baik, kita itu persaudaranya kuat, kesatuannya bagus, dan kita kelola dengan baik, percayalah dari kesatuan kita ini akan Tuhan percayakan yang lebih besar lagi.
tidak membandingkan dengan sama. Ya enggak, karena apa? Mereka berbeda dengan kita. Nah, ini kan jadi kita ini bersyukur, jangan berpikir lebih. Maka saya pernah diskusi. Ketika saya hanya prinsipnya sederhana. Saya nggak berpikir bagaimana jemaat itu kita bertambah banyak orang datang ke sini dulu 300 orang. Iya dulu. Kalau kita mau polanya demikian, kita akan stres. Targetnya ke situ, stres. Karena apa? Jiwa datang itu kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, nggak akan bisa. Maka saya hanya prinsipnya sederhana. Karena saya diskusi dengan istri saya. Yang penting yang ada di tangan kita kelola dengan baik. Yang penting yang dipercayakan kepada kita gembalakan dengan baik, kita pelihara dengan baik. Kalau Tuhan melihat pola kita sudah baik menurut Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan lebih lagi kepercayaan itu. Kalau aku berpikirnya terlalu lebih seperti mereka, saya stres. Pakai target. Karena menggerakkan orang manusia itu ada jiwanya, nggak bisa. Beda kalau apa? Sapi kayak makan terus langsung makan terus, ya kan itu kan. Kasih sapi, kita miara sapi itu atau kambing, domba itu kasih pasangan dibikin apa supaya mereka itu apa? Kawin terus, beranak terus ya sampai banyak. Itu beda. Manusia itu punya apa? Punya pikiran, punya hati. Untuk mengubah hati gak gampang. Maka ayo kita bersama-sama. Yang ada di tangan kita dalam hidup kita, salib yang ada yang sedang kita tanggung, kita tanggung dengan baik. Nanti Tuhan akan percayakan itu kali ini akan semakin kita tanggung terus akan menjadi ringan itu salib itu. Terus, lalu mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu apa jarinya Tuhan? Tuhan suruh belok ke kanan, lurus, kita ikuti saja. Mengikut Tuhan. Mengikut Yesus adalah seumur hidupku. Biarlah Tuhan bahagia selalu. Yang ketiga, apa itu kehendak Tuhan? Membangun relasi keintiman dengan Allah sehingga peka terhadap maunya Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan apa sih? Ketika kita memahami apa hidup kita mengatur, hidup kita adalah melakukan kehendak Tuhan, maka kita tidak akan pernah selalu berpatokan pada target itu segala-galanya. Kalau kita hidup berpatokan pada target, stres. Maka saya katakan, ketika saya pertama kali di Kaliasin, banyak orang ngomong banyak ini, dulu 300, 400. Kalau target saya 400, 300, saya stres. Kasihan istri saya. Nanti saya dibawa ke Lawang sudah. Nanti ke Lawang susah nanti. Saya stres nanti. Kasihan istri nanti, istrinya jalan dengan saya dipikir apa koncoy nanti, ya kan itu nanti koncoku, ya kan. Nanti saudara jalan dengan saya nanti dibilang temennya. Ya kan gitu kan, bahaya nanti. Jadi apa? Kita jangan targetnya berapa? Kita melakukan apa kehendak Tuhan, kepekaan itu saudara. Yang kata kunci kepekaan terhadap maunya Tuhan apa sih? Kita lakukan itu aja saudara. Kita bangga produk dalam negeri. Cintailah produk-produk Indonesia, gitu kan? Mas Bion ya kan gitu kan. Untuk kita melatih membangun relasi dengan Allah sehingga kita peka dan Tuhan adalah doa, firman dan ibadah. Ini yang saya lakukan. Kehendak Tuhan adalah apa? Setiap orang percaya harus memberi dampak kepada dunia, bukan dari batu sandungan. Itulah kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita tidak akan kompromi dengan dosa. Kita tidak akan kompromi dengan apa? Pola-pola yang umum di sekitar kita. Orang Kristen adalah dipisahkan dari yang umum. Orang Kristen adalah dipanggil keluar dari yang gelap. Maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka melakukan kehendak Tuhan, maka kita dipanggil keluar. Sehingga hidup kita tidak jadi kompromi dengan dosa.
tidak kompromi dengan kegelapan, tidak kompromi dengan cara-cara yang umum di dunia. Kita berbeda. Memberi dampak bukan jadi batu sandungan. Kita diberi kepercayaan membangun rumah tangga, maka rumah tangga harus dipertahankan, membangun di dalam dasar iman kepada Yesus Kristus. Itulah kebenaran. Seperti pola kemarin, ya kan, waktu doa malam, khotbah dengan seorang istri, ya kan, maka istri-istri itu harus apa? Sebenarnya kalau kita belajar tentang pola yang apa yang diajarkan keluarga, hubungan istri, suami, dan anak, dan hamba itu dan Alkitab itu jelas. Istri tunduk pada suami seperti tunduk pada Kristus. Suami mengasihi istri seperti mengasihi Kristus mengasihi jemaatnya. Kemudian ditambah apa? Anak-anak harus menghormati orang tua, dan orang tua kepada anak jangan sakiti anak-anak. Itu polanya demikian. Kalau kita lakukan itu menjadi kebenaran firman Tuhan kita lakukan, maka itu menjadi suatu standar kita. Siapakah suamiku, siapakah istriku, siapakah anak-anakku, kita berpegang kepada satu kebenaran itu. Jangan kita ambil alih polanya, tugasnya suami dia ambil alih oleh istri. Berapa bulan yang lalu saya besuk dengan seseorang satu keluarga. Dia ada suami istri di rumah sakit. Si istri kalau begini sampai ada dia sakitnya apa? Lambungnya bermasalah begini, sesek saja. Saya kata, kamu itu stres, kaget ya, kamu depresi. Karena apa? Kamu itu begini sesuatu yang berbeda dari polanya dicerita begini. Kamu mengambil bagian yang harus ditanggung suami, kamu ambil alih. Sehingga kamu akhirnya apa? Stres. Biarkan suamimu, kamu punya suami biar lakukan tanggung jawab atas tugasnya sebagai suami. Kamu ambil tugasnya kamu sebagai istri. Terus gak telaten lihatin suamiku begini. Ya biar. Lek kamu terusan ambil alih ya suamiku gak akan bergerak, sudah gak gitu aja. Beri kesempatan. Kalau kamu mengasihi, kamu sayang ke suamimu, berikan kesempatan. Kamu belajar tunduk ke suamimu supaya dia berpikir. Kalau dibiarkan terus, akhirnya suami yang terus aku diem aja, gak lakukan, paling nanti istriku ya nggak mentolong, nggak telaten dilakukan. Nah, nggak boleh. Bagian suami kerjakan, biar suami kerjakan. Kamu lakukan bagian kamu sebagai istri. Karena bagian si istri ini stres, depresi dari polanya gitu kan, dari ceritanya begini. Untuk saya tanya kepada dia, kamu masih kalau waktunya mandi masih ingat mandi enggak? Ya masih Pak. Oh ya bagus, berarti belum sampai ke tingkat yang berat ini. Karena orang kalau sudah masuk ke tingkat yang berat depresinya lupa mandi. Masih mandi Pak, saya masih mandi. Terus kamu sudah ini ya ini, kamu masih mengarah ke situ masih ringan. Kamu harus kamu ubah. Ayo, bebanmu itu jangan kamu nanggung bebannya suami. Bebanmu sudah berat, punya anak, ngurus rumah. Beban suami jangan kamu ambil, biar suami yang nanggung juga, biar dia lakukan. Nah, tapi lakukan Pak kayak gini, yes, biar. Jadi kamu stres, sudah. Ini. Matius pasal 5 ayat 13 dan 14 sekarang demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita ini garam dan terang, bukan menjadi batu sandungan, tapi menerangi mereka dalam hidup kita. Pola kita harus apa? Harus standar firman kebenaran Tuhan. Ini. Jika kita bercermin pada Injil, maka segala kejelekan kita, segala kekurangan kita akan kelihatan. Karena apa? Standarnya adalah firman kebenaran Tuhan. Kalau kita standarnya adalah kebenaran relatif,
maka kita akan selalu kompromi dan kompromi. Ini yang kita ada garam dan terang. Untuk kita menjadi garam dan terang, kita harus mengerti di mana posisi kita menerangi dan menjarami. Kalau kita tidak tahu tempatnya, maka kita akan sia-sia. Kamu menjadi terang di dalam keterang, sia-sia. Kalau engkau ingin menjadi terang, terangilah yang di dalam kegelapan. Kamu menjadi terang bagi mereka. Kamu menjadi garam. Kalau kamu menggarami lautan, sia-sia. Tapi kamu menggarami sayuran yang tawar, jadi ada rasa. Nah, saudara, mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan, panggilan dan pilihan. Saudara dipanggil oleh Tuhan untuk percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah dasar iman kita. Tetapi kita juga harus memilih untuk melakukan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Membuktikan pilihan, membuktikan panggilan Tuhan itu lewat pilihan kita menjadi saksi bagi Tuhan. Menjadi saksi bagi Tuhan bukan untuk kita berbicara tentang siapa aku, tetapi hiduplah menjadi